Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Bapak Ibu guru hebat, saya akan menyampaikan aksi nyata mata kuliah literasi pada topik 5 berkaitan dengan pengembangan kecakapan literasi diri. Literasi luas, banyak pemahaman baru yang saya dapatkan. Dalam mendidik peserta didik, pemahaman literasi sangat dibutuhkan. Contohnya, dalam rangka pengembangan kecakapan literasi diri, seorang guru perlu memahami konsep atau istilah 5T plus 1A, yaitu time, berhubungan dengan waktu yang tepat, kapan, dan berapa lama pembelajaran literasi diberikan. Task, berupa tugas apa yang sesuai dengan kebutuhan, minat, latar belakang, dan usia peserta didik. Yang ketiga adalah teks atau pemilihan teks. Yang keempat, teaching strategi atau strategi yang digunakan dalam pembelajaran literasi yang efektif. Yang kelima adalah talk, berkaitan dengan pembelajaran keterampilan berbahasa lisan. Dan yang terakhir adalah assessment, yaitu jenis penilaian yang sesuai dengan kebutuhan, minat, latar belakang, dan usia peserta didik. Dengan memperhatikan keenam aspek tersebut, diharapkan pembelajaran literasi bukan hanya efektif, namun juga seimbang. Saya yakin bahwa literasi sangat berpengaruh dan bermanfaat bagi kehidupan saya. Saya memiliki pemahaman baru terkait konsep literasi. Pada awalnya, pandangan literasi menurut saya hanyalah sebuah kemampuan untuk membaca dan menulis. Literasi sebatas bagaimana seseorang memahami sebuah lingkungan dengan cara membaca. Misalnya saat di rumah sakit, seorang yang literat akan membaca tanda arah sebelum bertanya pada petugas. Namun saat ini berbeda. Pemahaman literasi membantu saya dalam menghadapi perkembangan zaman yang kian berubah. Literasi tidak hanya membaca dan menulis, namun literasi khususnya pada literasi dasar ini menyokong literasi lainnya, yaitu literasi membaca, literasi numerasi, literasi sains, literasi finansial, literasi digital, literasi budaya, dan kewarganegaraan. Sebagai guru, pemahaman literasi juga menyadarkan saya bahwa keterampilan dasar literasi sangat penting diterapkan sejak dini pada peserta didik. Sebagai seorang calon guru, saya mendapatkan cara-cara mengajar yang menumbuhkan konsep literasi. Selain itu, saya mendapat pengalaman bagaimana membangun kebiasaan dan lingkungan yang literat. Hal yang ingin saya lakukan berkaitan dengan kontribusi dalam literasi sangat banyak. Saya berharap pada saat menjadi guru, saya dapat membangun sebuah pembelajaran yang menumbuhkan kemampuan literasi peserta didik. Kemampuan literasi ini sebagai bekal pada tahap selanjutnya. Hal yang ingin paling saya lakukan adalah merancang sebuah kelas yang literat untuk peserta didik. Pada saat SMA dan kuliah, saya beberapa kali mengikuti kegiatan LKTI dan PKM. Kegiatan tersebut mengantarkan saya bertemu dengan orang-orang hebat yang kritis dan berlandasan. Dari sini pula skill kepenulisan saya terus berkembang. Saya belum pernah mengikuti komunitas atau gerakan literasi di luar sekolah. Pengalaman literasi yang saya laksanakan dimulai sejak kecil sampai sekarang. Sejak kecil, saya diajarkan literasi membaca dan menulis. Pada saat SD sampai SMA, saya merasa kurang memahami tentang literasi. Saya juga kurang suka membaca, namun baru ini saya paham bahwa keterampilan membaca itu sangat penting. Sains membuktikan membaca meningkatkan aktivitas otak dan keterampilan analitis yang mencerminkan bagaimana perilaku dan pengelolaan emosi. Kegiatan membaca memberikan ketenangan dan bisa membuat kita lebih bahagia. Saya juga melihat banyak tokoh-tokoh besar yang gemar membaca seperti Maudy Ayunda, Presiden Habibie, Raditya Dika, Najwa Shihab, dan orang-orang hebat lainnya. Hal ini membuat saya terinspirasi untuk rutin dalam membaca. Saya mengusahakan menerapkan membaca minimal 20 lembar per hari yang digagas oleh narasi sebagai bentuk peningkatan literasi. Saya mengusahakan menggunakan akun media sosial untuk kegiatan literasi yang membangun minat dan bakat membaca informasi penting.
Usaha ini membuat saya lebih merasa berdaya dan memiliki pemikiran yang lebih luas. Di samping itu, saya merasa banyak ilmu yang belum saya miliki sehingga saya perlu banyak belajar. Saya juga ingin melaksanakan kegiatan journaling secara rutin. Journaling berisikan kegiatan yang saya laksanakan selama sehari sekaligus evaluasinya. Saya merasa pelaksanaan journaling membuat saya lebih memahami diri sendiri untuk mengambil keputusan. Kegiatan ini juga bentuk apresiasi pada pribadi diri saya karena sudah berjuang selama seharian. Saya kadang cenderung kurang percaya diri sehingga kegiatan journaling sebagai wadah untuk apresiasi diri sehingga menumbuhkan rasa percaya diri. Journaling membuat saya bisa menuliskan masalah-masalah abstrak di otak menjadi hal-hal konkret untuk dicari solusinya. Selama 3 tahun saya melaksanakan kebiasaan ini, saya merasa lebih tenang. Namun, kegiatan ini masih belum dilaksanakan secara rutin. Pada saat pelaksanaan PPG Prajabatan, saya merasa kemampuan literasi saya lebih bagus dan berkembang. Saat ini, keterampilan literasi saya berkaitan dengan membaca, menulis, menyimak, dan berbicara dilatih. Melalui membaca konsep-konsep, saya lebih bisa mengembangkan pengetahuan diri. Hasil dari membaca kemudian dituliskan dalam bentuk tugas-tugas nyata. Kegiatan menyimak dan berbicara juga saya laksanakan melalui proses diskusi aktif. Pengalaman literasi pada saat PPG membantu saya mengembangkan keterampilan literasi. Seluruh perjalanan saya membangun pemahaman baru terkait dengan literasi. Hal ini berkaitan erat dengan kegiatan PPL di mana kami, mahasiswa, diberikan kesempatan untuk mengembangkan proses pembelajaran yang berkaitan dengan literasi. Pada awalnya, saya menyukai kelas yang simpel dan tidak banyak ditemukan aksesoris ataupun dekorasi. Namun, setelah saya belajar tentang literasi, saya merasa perlu adanya sebuah kelas yang literat. Pada saat PPL 2, saya merancang sebuah pembelajaran dengan model project-based learning berbasis karya literasi. Usaha ini dilaksanakan untuk membangun kelas literat minimal pada saat saya melaksanakan PPL di SD tersebut. Sebagai seorang calon guru, saya berharap untuk dapat memberikan kontribusi yang berarti dan positif dalam meningkatkan literasi di masyarakat, khususnya di sekolah. Beberapa harapan saya adalah sebagai berikut. Yang pertama, meningkatkan kesadaran tentang pentingnya literasi di lingkungan sekolah dan memberikan pemahaman yang lebih baik tentang bagaimana literasi dapat membantu peserta didik dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, menyediakan akses ke bahan bacaan khususnya di sekolah. Saya berharap dapat membantu meningkatkan akses dengan membangun kelas yang literat seperti menyediakan pojok baca. Yang ketiga, membangun jaringan kolaborasi dan organisasi literasi. Saya berharap dapat membangun jaringan kolaborasi dengan organisasi literasi lainnya untuk memperkuat upaya membudayakan literasi dan mengoptimalkan sumber daya yang tersedia. Yang keempat, mengembangkan program literasi khusus pada peserta didik. Sekian dan terima kasih. Salam literasi.